Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan saja dialog. Mas Farouk, kalau misalnya dari paslon RK Suswono, artinya kan tadi dari Bang Yan bilang banyak sekali nih berhasil menggayat. Nah, artinya posisinya sebenarnya memang sering untuk mengupdate posisinya, mengupdate informasi di media sosial memang menjadi targetnya, atau ada strategi lainnya? Ya, kita pagi-pagi ini pantun dulu kan. Cakep. Belum ya? Pagi-pagi makan cabe pedas. Belinya jauh-jauh ke Solo. Cakep. Rakyat Jakarta, anak mudanya cerdas-cerdas. Pemilih cerdas ya pilih Ridho. Cakep. Jadi siapin yang lainnya, siapin pantun ya, biar adil. Biar adil. Berpantun-pantun gitu ya. Jadi gini, ada beberapa poin ya. Pertama, karena tadi udah dijelaskan, salah satu keunggulan Ridho itu paslonnya paling famous lah di media sosial. Yes. Dibanding semua politisi yang ada di Indonesia, Pak Ridwan Kamil itu followersnya paling tinggi di Iya, karena dari dulu dia udah dibangun banget ya di medsosnya. 21 juta followersnya se-Indonesia. So, apapun yang dia sampaikan melalui media sosial, artinya akan ada 21 juta orang yang paling tidak melihat itu, gitu ya. Tapi relevan dengan warga Jakarta nggak? Nah, itu kan bisa tinggal dikira relevansinya seperti apa. Nah, kemudian juga kalau dari sosok, menurut saya ya, sosok Ridho ini sosok yang sangat pas untuk teman-teman Gen Z. Kenapa? Kita punya sosok Ridwan Kamil yang sangat relate dengan teman-teman Gen Z, ya minimal dari stylenya itu cocok lah. Bisa menyesuaikan dengan selera Gen Z. Dan juga ada Pak Suswono yang memberikan figur bapak bagi warga Jakarta. Jadi ini pas banget nih duetnya antara orang yang relate dengan Gen Z dan anak-anak muda, dan juga orang yang bisa menjadi figur ayah, figur bapak bagi warga Jakarta, khususnya anak-anak muda. Ya, kemudian juga kita punya program tentu, ya, program yang sangat relate juga dengan anak-anak muda. Seperti? Anak muda itu apa sih yang paling dirasakan? Masa depannya. Nah, masa depannya ini apa? Sandang, pangan, papan ya. Bagaimana mereka bisa berpenghidupan, kemudian bagaimana bisa tinggal, dan kemudian juga have fun-nya akan seperti apa. Dari segi penghidupannya, kita punya Jakarta Digital Academy. Ini memberikan peningkatan upscaling ya, upskill dari anak-anak muda ini untuk mereka punya skill di dalam lapangan kerja. Sekaligus sebenarnya itu juga akan disesuaikan dengan kebutuhan dari lapangan kerja. Jadi selain kita memberikan upskilling bagi anak-anak muda, juga memberikan fasilitasi juga kepada lapangan kerja. Itu dari sisi penghidupannya. Kemudian dari sisi tempat tinggalnya, ya Ridwan Kamil punya program untuk membangun hunian vertikal yang ada di tengah-tengah kota, yang itu terintegrasi dengan pasar, dengan stasiun. Yang ini kan sebenarnya konsep live, work, play di satu tempat ini relate banget dengan anak-anak muda, karena nggak butuh commuting yang sebegitunya. Kalaupun perlu commuting, itu ada transportasi publik yang mumpuni gitu. Dan kemudian ketiga ya have fun-nya ya. Karena tadi konsepnya live, work, play di satu tempat, maka di situ akan ada taman-taman, akan ada pasar-pasar buat hiburan buat anak-anak muda. Dan ketiga, saya rasa yang paling penting itu adalah pemilih muda ya. Tadi itu adalah pemilih yang cerdas. Data BPS di 2023, masyarakat Indonesia Jakarta yang 15 tahun ke atas itu jumlahnya 8 juta. Dari 8 juta itu 6 jutanya tingkat pendidikannya itu SMA ke atas. SMA-nya itu sekitar 4 jutaan, S1 ke atasnya itu sekitar 1,8 juta. Nah, dari situ artinya apa? Kita butuh kegiatan-kegiatan yang memang juga sesuai dengan rasionalitas warga Jakarta. Kita buka diskusi dengan anak-anak muda, kita buka nongkrong dengan anak-anak muda, kita undang anak-anak SMA untuk bertemu dengan Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono dengan tadi karakternya masing-masing yang sesuai. Oke. Itu menarik program yang disampaikan oleh RK juga Suswono. Saya ingin ke Bang Aldi. Bang Aldi, kalau kita lihat Mas Pramono di awal-awal pada saat ia dipilih, ia mengakui sebenarnya saya tidak dikenal di kalangan Gen Z begitu. Tapi kemudian tanjarin anaknya ya. Betul sekali. Ada kemudian dipasangkan dengan Bang Rano, Bang Dul, dan suaranya cukup mengangkat sebenarnya. Nah, ini yang mengangkat ini, tapi menurut poll tracking masih di kalangan boomer ya begitu ya, masih kalangan tua nih. Untuk merambah ke kalangan mudanya, kabarnya sudah ada strateginya, sudah mulai merambah ke TikTok dan sebagainya. Tapi ada program yang benar-benar menyentuh anak muda nggak? Oke, sebelum itu kita
izin pantun dulu ya. Balasan Aduh, pantun semua ya, Langsung kita buat mantap. ya. Beli kopi khas Indonesia. Cakep. Satu saset dibagi 2. Cakep. Selamat pagi, apa kabar Indonesia? Selamat pagi. Nomor 3 Lagi. menuju Jakarta menyala. Cakep. Abang jangan lupa, Bang. Beban nih, beban. Biar adil. Jakarta itu harus punya pantun. Mantap. Ya, kembali ke tadi mengenai strategi ya. Kan pada dasarnya kembali lagi bahwa Mas Pram ini baru pertama kalinya menampilkan diri sebagai kontestasi politik pilkada ya. Sehingga masyarakat belum tahu dan tidak ingin mengenal Mas Pram sebelumnya. Tapi ketika beliau ketika beliau tampil dan akhirnya memperkenalkan dirinya, di situ sebenarnya sudah mulai ada intrik Engagement udah ada. Ya? engagementnya ada, dan ini rasa penasaran milenial Gen Z, terutama dengan Mas Pram ini ternyata ayah yang cukup energik dan juga kekeluargaan banget. Terlihat Mas Pram ini sering banget ke ruang-ruang publik dengan anaknya ya. Kebetulan Mbak Dila Pramana, dia kemarin datang ke acara musik Pesta Pora, terus kemarin juga nonton bioskop. Nah, hal-hal itu ruang-ruang publik itu di sisi lain dia menjemput pingin melihat dan pingin melakukan survei secara langsung apakah orang mengenal atau enggak. Tapi di sisi lain juga dia menikmati perjalanan-perjalanan dengan anaknya. Nah, di situ kan akhirnya terlihat bahwa Mas Pram ini ternyata karakter ayah yang sangat caring dengan anaknya walaupun dengan sejuta kesibukan. Itu yang pertama. Nah, kan warga Jakarta ini kan sangat tertarik dengan kehidupan seseorang lah, dan akhirnya tertarik dengan kehidupan itu. Terus di sisi lain juga karena Mbak Dila ini sangat membantu Mas Pram dalam membentuk program-programnya juga, memberikan masukan, karena memang Mas Pram juga statement membutuhkan masukan dari anaknya untuk bisa meraih suara Gen Z dan milenial. Akhirnya kita juga mempunyai produk-produk yang ternyata itu sangat berpengaruh di milenial Gen Z yang membuat survei kami terus merangkak naik. Seperti produk apa? Contoh misalnya kayak kami akan membuat Jakarta Creative Hub, di mana di situ nantinya dalam jangka waktu 1 bulan sekali, mungkin atau 2 bulan sekali di situ kami akan membuat semacam perkumpulan UMKM, ajang inilah tempat para kreatif berkumpul di situ. Terus Dan sejauh ini sudah di welcome ya? sudah di welcome. Terus Gen Z habis dan itu, milenial. iya, yang kedua kami juga yang balik lagi kan gini, milenial Gen Z itu saya setuju dengan Mas Faruk. Pasti kan melihatnya sandang pangan papan. Tapi untuk ketiga ini kita jangan melihat dari skala middle up aja. Kita harus melihat dari segala seluruh golongan. Contoh yang paling urgensi adalah untuk bisa mencapai itu semua kan adalah pendidikan. Nah, kenapa Mas Pram ini menurut saya sangat disukai oleh masyarakat Jakarta? Karena beliau ini dari awal sudah berstatement wajib sekolah 12 tahun dengan gratis, bahkan sampai ke sekolah swasta. Bahkan ke sekolah swasta yang bagus. Nah, kan jadi warga Jakarta ini semuanya bisa bermimpi. Contoh misalnya anak yang kurang mampu, dia pasti berpikir hanya bisa sekolah di sekolah yang sekitar rumahnya aja yang mungkin kurang bagus. Tapi dengan programnya Mas Pram, mungkin dia bisa masuk ke sekolah-sekolah yang sangat baik, yang mempunyai fasilitas, mungkin punya lapangan bolanya ada 3 di sekolahnya. Itu memungkinkan. Jadi Mas Pram ini menciptakan mimpi-mimpi yang membuat masa depan masyarakat Jakarta ini ke depannya lebih baik. Terus yang kedua, setelah mereka menempuh sekolah 12 tahun ini, kami juga menyiapkan pelatihan. Yang dimana itu setiap 3 bulan sekali itu kami membuat training-training di setiap kecamatan untuk mempersiapkan mereka ini bisa dapat bekerja. Di sisi lain juga setiap 3 bulan sekali kami juga menyiapkan job fair. Jadi setelah mereka lulus pun mereka juga harus bisa mencari pekerjaan yang selama ini job fair itu kebanyakan dikelola oleh swasta. Nah, ini Pemda turun langsung untuk bisa menghadirkan lapangan-lapangan pekerjaan. Terus habis itu yang paling penting adalah Mas Pram ini sangat mengenal milenial Gen Z sehingga mengedepankan WFH dan WFE. Ini sangat disambut. Mungkin bisa dicek ke Pak Yen, pembicaraan WFH ini sangat baik sekali. Kenapa? Karena milenial dan Gen Z ini bukan orang yang bisa bekerja secara kaku 9 to 5. Mereka harus bisa mendapatkan semacam pemikiran baru dari tempat wilayah baru, dan mereka juga tidak bisa. Iya, fleksibilitas itu tinggi di milenial Gen Z. Mas Yan, kalau kita dengarkan masing-masing program yang sudah disampaikan, apakah ini terbaca dari perbincangan atau engagement yang terjadi di ruang dunia maya ini? Ya, jadi gini, semuanya terbaca. Yang menarik itu kita harus hati-hati dengan medsos. Di medsos itu ada 3 tahapan. Ada popularity, kayak tadi tuh, ya komparasi popularitas mana yang popularitas. Kedua, favorability, mana yang paling disuka, sentimen tuh, gitu, positif, negatif. Yang ketiga nih orang lupa, gitu. Yang ketiga tuh namanya engagement. Siapa yang paling engage itu? Siapa yang bisa membentuk pola he is one of us?
lu tuh gua banget gitu. Apakah Ridwan Kamil, apakah Pramono, apakah Kun? Siapa Bang Yan? Ini belum ada. Oh, Belum ada. oke. Kita belajar dulu ya dari Prabowo dulu. Beda Prabowo yang dulu terkenal dengan militeristik, tegas itu dengan yang sekarang 2024. Gemoy. Gemoy, ngangenin, omon-omon, gua banget gitu. Oh. Jadi gini, saya sepakat dengan sisi kapabilitas, teman-teman udah keren-keren tuh. Yes. Tapi lihat juga sisi aseptabilitas. Biar lekat gitu ya. Mana yang melekat, mana yang punya anchoring paling kuat gitu. Ketika nanti di kotak suara, inilah pilihan saya, inilah gua Meskipun banget. itu terasa bukan seperti dirinya gitu, kayak melepaskan identitas yang selama ini dia punya, jadi seperti orang lain. Iya, makanya kan gini, anak-anak Gen Z milenial itu anak-anak yang tiap hari dapat ribuan atau jutaan malah informasi. Makanya ada wilayah mana informasi yang saya pilih, yang saya suka. Saya yakin teman-teman nih bagus-bagus nih cara menyebarkannya. Ini kan jago-jago semua nih. Yang jadi pertanyaan, siapa yang bisa mendekati Polahi Swanovas itu? Gitu. Tapi Bang Yan begini, Nah. ini sebenarnya kalau misalnya dari media sosial, apa sih yang mereka lihat lebih kepada janji-janjinya, apa yang dilontarkan? Misalkan tadi targetnya anak muda nih, WFH, WFE gitu, dan lain sebagainya nih. Artinya itukah yang ditangkap dan akhirnya mereka tertarik, atau ada pilihan-pilihan lain, ya, Iya, faktor-faktor lain? Jadi gini, kita harus basic dulu kembali ke medsos. Medsos itu kan basicnya P2P. Tidak aja informasi aja, tapi ada ruang interaksi. Untuk ruang informasi, 3 orang ini, ya adik-adik saya ini udah keren-keren Udah banget. jago-jago ya? Iya, informasi, tapi wilayah interaksi. Oh. Gitu. Itu yang belum. Misalkan gini, kalau ya saya ngomongin agama gitu, dengan Ajim ngomongin agama, Ajim baru senyum aja orang lebih percaya Ajim dibanding saya. Sisi hunya Jadi itu harus disesuaikan penting. dong. Iya. Disesuaikan gitu. Ya makanya ini jadi Figur penting banget. image yang melekatnya itu ya? Iya, gitu. Makanya wajar ketika paling populer Ridwan Kamil, saya merem aja tahu. Kenapa? Karena gitu, followernya gede banget, Mbak. Gitu ya, Ridwan Kamil itu. Cuma ada titik kritis buat saya, misalkan Ridwan Kamil. Dia di Twitter, terakhir nge-tweet kapan? September. Gitu. Ya, artinya apa? Dia Nih, milih platform dia lain. milih platform lain gitu, walaupun itu strategi atau apa saya nggak tahu gitu. Nah, Pramono Anung gitu. Tiap hari dia nge-tweet. Di gitu. Instagram, di TikTok Di juga Twitter, gitu saya ya? lihat tadi, ini barusan ngecek di Twitter. Di Twitter juga? ya, gitu. Nah, artinya apa? Pramono tahu nih, secara follower saya kurang dibanding RK, makanya saya engage terus. Konsisten untuk posting ya? Begitu. Dan ini kan waktu masih panjang nih. Dan besok itu kan hari Minggu, tanggal 6 itu debat perdana. Iya. Kan? Ini 3 orang ini udah siap-siap nih dengan strateginya gitu. Nah, strategi bangun interaksi itulah yang menurut saya di Jakarta itu sangat penting dibanding hanya popularitas dan main sentimen aja. Oke, jadi kalau misalnya dia sudah bagus di satu platform, dengan adanya pilkada ini, haruskah mereka pindah platform untuk kemudian menggait suara yang belum punya, atau Iya, seperti apa? iya. Jadi Dijawab gini. saja dah, kita tutup dulu, kita jeda dulu, nanti kita mulai santai. Tapi di sini dia bakal Indonesia Pagi.